Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini Sabtu tanggal 14 Agustus tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Evangelium Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-46. Demikian firman-Nya. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Sampai segitu firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun yang menjadi tema dari kebenaran firman ini, saya angkat, Yesus adalah terang. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita berada di dalam kegelapan yang pekat, pasti tidak seorang pun dapat melihat sesuatu secara jelas. Sebab tidak ada sinar yang meneranginya. Semuanya tampak samar-samar. Hidup akan dipenuhi kekacauan dan kegelisahan, saudara-saudara. Sama seperti ketika kita mengalami aliran di malam hari. Perasaan langsung berubah, saudara-saudara. Langsung dipenuhi oleh kekacauan, kecemasan. Karena memang tidak bisa kita berbuat apa-apa. Saudara yang terkasih, begitulah kehidupan umat manusia setelah jatuh dalam dosa, penuh kegelapan. Itu sebabnya dikatakan dalam Yesaya 9 ayat yang pertama, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Artinya apa? Ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, semua dipenuhi oleh kegelapan. Dunia diliputi kegelapan adalah suatu kondisi kelam di mana manusia tidak memiliki pengharapan dan sedang menuju kepada kebinasaan yang kekal, saudara-saudara. Jadi bila hidup kita mengalami kegelapan, semuanya menjadi tak pasti. Kita akan meraba-raba ke kanan dan ke kiri mencari jalan keluar yang tidak pasti, dan yang terjadi hanyalah kekacauan. Saudara yang terkasih, Tuhan sangat tahu situasi itu. Oleh kasih-Nya, kepedulian dan perhatiannya, Ia merelakan dirinya menjadi manusia. Allah turun ke dunia yang fana agar hidup setiap orang yang menerimanya tidak kacau, tidak binasa, tetapi mendapatkan sukacita dan damai. Terlebih lagi hidup yang kekal. Mengapa? Karena Tuhan datang ke dunia sebagai terang untuk menerangi dunia ini, sehingga setiap orang bisa berjalan dengan aman, terlebih menerangi hati setiap orang sehingga nyaman. Dalam sapaan ini sangat jelas dikatakan, saudara-saudara, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Sangat jelas, goalnya Tuhan adalah agar setiap orang tidak tinggal di dalam kegelapan. Artinya juga, saudara-saudara, Yesus adalah kehidupan kita dan keselamatan kita. Mengapa saya berkata demikian? Karena kalau kita tetap dalam kegelapan, pasti kematian kekal akan menjadi bagian hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, namun kalau kita melihat realita kehidupan banyak orang yang mengaku bahwa dirinya adalah orang Kristen atau pengikut Kristus, tapi dalam kehidupannya sama sekali tidak mencerminkan perbuatan atau karakter Kristus.
Mereka masih saja berkompromi dengan dosa dan hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang lebih menyukai kegelapan daripada terang. Dalam Efesus 5 yang ke-9 dikatakan, saudara-saudara, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Artinya, banyak orang Kristen tidak hidup dalam kebaikan dan bertindak curang. Bukankah ini menjadi batu sandungan? Bukankah ini suatu pernyataan bahwa kita itu adalah Kristen KW? Saudara yang terkasih, sebagai orang Kristen kita harus menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan yang selalu hidup dalam kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Karena itulah buah dari terang. Walaupun seketika kita harus menderita, jangan pernah menyerah. Dikarenakan hal-hal yang seketika itu, kita terjerumus kepada jerat iblis yang membawa kita ke arah kehancuran. Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, kita memiliki tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang fana ini, sehingga orang-orang yang belum percaya dapat melihat terang sejati itu ada di dalam kita. Bukankah kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Tuhan? Kalau kita anak-anak Tuhan Yesus, kita juga harus memperlihatkan DNA Yesus ada di dalam diri kita. Mari kita hidup sebagai anak-anak terang yang menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, tetapi menyatakan kebaikan, keadilan, dan kebenaran dalam hidup ini. Karena Tuhan kita adalah baik, adil, dan benar adanya, yang merelakan dirinya datang ke dunia yang fana demi keselamatan kita. Kalau Tuhan kita adalah terang, kita juga selaku anak-anaknya harus hidup di dalam terang. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini, yang mengajak kami Tuhan, yang mengajak setiap para pendengar semakin lagi mengenal dan memahami siapa Tuhannya. Tuhan kami adalah terang dunia, terang yang menyinari hati kami, pikiran kami. Bapa, mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ini melekat di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Olehnya mereka semakin hari semakin lagi disempurnakan menjadi anak-anak Tuhan yang akan bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapa di surga, izinkan setiap pendengar oleh kebenaran firman-Mu ini beroleh kekuatan ketika mereka lemah, beroleh kesehatan ketika mereka sakit, beroleh jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan. Hanya kepada-Mu kami mengadu, hanya kepada-Mu kami memohon, karena Engkau adalah Tuhan kami yang sangat luar biasa, yang mampu mengatasi segala perkara. Setiap perkataan-Mu pasti akan terjadi. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini hamba berdoa untuk para pendengar dimanapun mereka berada. Berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkati usaha mereka. Setiap anak-anak yang Engkau titipkan di tengah-tengah keluarga, Kau berikan kepintaran, Engkau berikan kesehatan Tuhan, sehingga kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, bagi para pendengar yang belum mempunyai pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Yang belum mempunyai momongan, mari Tuhan berikan momongan. Yang belum mempunyai jodoh, mari Tuhan berikan jodoh. Ketika Tuhan bertindak, segala sesuatu pasti akan terjadi. Hamba juga tidak bosan-bosannya berdoa Tuhan Yesus untuk setiap yang sakit, sehingga mereka tergeletak di rumah sakit maupun di rumah, baik itu dikarenakan sakit COVID dan sakit apapun. Tuhan Yesus jamah tubuh mereka, alirkan kuasa yang sangat luar biasa sehingga kesembuhan terjadi bagi mereka. Inilah doa dari hamba-Mu Tuhan. Hamba sangat percaya kuasa itu akan nyata bagi setiap orang-orang yang percaya. Dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.